Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-199 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga Kimetsu no Yaiba rilis, saya akan membuat pembahasannya. Pertempuran melawan Muzan memang berlangsung sangat panjang sekali. Karena memang Muzan yang merupakan iblis pertama memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk dapat mengalahkan Muzan adalah dengan menahan Muzan sampai matahari terbit agar Muzan terkena oleh sinar matahari agar dirinya hancur. Dan pada chapter kali ini, Muzan yang sebelumnya memang telah ditahan oleh Tanjiro, Obanai, dan Sanemi di dinding saat dia melihat matahari mulai terbit malah menggunakan teknik yang sepertinya teknik yang digunakan oleh Muzan kali ini juga adalah teknik darah iblisnya. Dan karena terkena teknik itu, Obanai dan Sanemi yang tadinya menahan Muzan untuk membantu Tanjiro malah harus terlempar. Dan setelah Obanai dan Sanemi terlempar itulah tiba-tiba tangan kiri Tanjiro telah terputus. Jujur saja sampai sekarang saya masih tidak tahu kenapa tangan Tanjiro itu bisa terputus. Karena meskipun sudah beberapa kali saya perhatikan tidak ada tanda-tanda Muzan menumbuhkan tentakel lagi untuk memotong tangan Tanjiro. Jadi untuk sekarang satu-satunya kemungkinan kenapa tangan kiri Tanjiro dapat terputus hanyalah karena terkena teknik gelombang kejut yang digunakan oleh Muzan ini. Dan jika benar tangan kiri Tanjiro itu terputus karena terkena gelombang kejut dari teknik darah iblis milik Muzan, itu berarti teknik darah iblis milik Muzan ini bukan cuma dapat melumpuhkan lawannya saja, melainkan juga dapat melukai sampai memotong tubuh musuhnya. Tapi jujur saja teknik darah iblis milik Muzan ini sampai sekarang memang masih membuat saya penasaran. Karena memang teknik ini belum ada penjelasan sama sekali mengenai seperti apa kekuatannya. Karena yang dijelaskan memang cuma masalah penggunaannya yang hanya bisa digunakan setelah pengisian daya terlebih dulu. Setelah tangan kiri Tanjiro terputus dan dia juga tidak lagi dibantu oleh Sanemi dan Obanai untuk menahan Muzan, Tanjiro yang sendirian memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dapat menahan Muzan. Dan karena Tanjiro sekarang cuma memiliki satu tangan, jadi pedang Nichirinnya pun sudah kembali ke warna yang sebelumnya. Dan Tanjiro dengan satu tangan tentunya juga tidak bisa lagi merubah warna pedang Nichirin menjadi merah. Karena salah satu syarat agar pedang Nichirin bisa berubah menjadi merah adalah dengan digenggam dengan erat. Dan di saat itulah Giyu dengan satu tangan kirinya yang masih tersisa membantu Tanjiro menggenggam erat pedang Nichirin milik Tanjiro agar pedang ini berubah menjadi merah. Dan benar saja dengan bantuan dari Giyu, pedang Nichirin Tanjiro akhirnya berubah lagi menjadi merah dan berhasil membuat Muzan sedikit terhenti dan muntah darah. Tapi mengejutkannya setelah Muzan terhenti dan sedikit terkena sinar matahari yang membuat sebagian wajahnya terbakar, dia malah memutuskan untuk melindungi dirinya menggunakan perisai daging agar tubuhnya tidak terbakar oleh sinar matahari. Dan mengerikannya meskipun Muzan sudah melemah, dia masih bisa menumbuhkan perisai daging dan merubah wujudnya menjadi seperti bayi raksasa yang sangat mengerikan. Dan saat Muzan menumbuhkan perisai daging dan berubah menjadi seperti bayi raksasa itu, Tanjiro malah terhisap masuk ke dalam perisai daging milik Muzan itu. Memang benar tidak terlalu mengherankan saat mengetahui kalau Muzan masih memiliki cara untuk dapat melindungi dirinya sendiri dari sinar matahari. Tapi yang menarik di sini adalah berarti jika Muzan dapat menumbuhkan perisai daging seperti itu, maka selain dengan sinar matahari, satu-satunya cara untuk dapat mengalahkan Muzan adalah dengan menghancurkan inti dari Muzan. Dan karena sepertinya inti dari Muzan adalah otak dan jantungnya yang jumlahnya ada banyak itu, berarti memang sangat mustahil bagi para pemburu iblis di zaman Tanjiro untuk dapat mengalahkan Muzan. Karena jika mereka harus menghancurkan otak dan jantung Muzan yang jumlahnya banyak dan Muzan sendiri juga sudah sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Setelah Muzan menumbuhkan perisai daging, meskipun itu bisa melindungi tubuh utamanya dari sinar matahari, tetap saja perisai daging itu tidak akan bisa bertahan lama dan terus dapat melindungi Muzan dari satu-satunya kelemahannya. Oleh sebab itu, meskipun sudah menumbuhkan perisai daging, Muzan masih berusaha bersembunyi dari sinar matahari dengan bersembunyi di balik bangunan.
Tapi tentu saja usaha Muzan untuk pergi ke balik bangunan itu tidak akan dibiarkan oleh para pemburu iblis. Karena pada chapter kali ini, para pemburu iblis yang masih selamat berusaha menahan Muzan dengan cara apapun, termasuk menimpa Muzan dengan lemari dari atas bangunan. Dan bukan cuma itu, para petugas yang biasanya cuma menjadi pengantar dan tidak ikut bertarung juga ikut berjuang untuk menahan Muzan dengan cara apapun agar Muzan tidak sembunyi dari sinar matahari. Tentu saja termasuk para pilar. Meskipun kebanyakan para pilar sudah terluka parah, bahkan sebagian sudah kehilangan bagian tubuhnya, mereka juga berjuang mati-matian untuk menahan Muzan. Jadi dengan kata lain, pertempuran kali ini semua pemburu iblis sampai para kurir saling berjuang bersama untuk menahan Muzan agar Muzan tidak sembunyi dari sinar matahari. Jujur saja melihat kejadian yang satu ini membuat saya sangat tersentuh. Karena pada chapter kali ini untuk pertama kalinya kita memang bisa melihat perjuangan semua orang untuk menahan Muzan agar Muzan tidak sembunyi dari sinar matahari. Bahkan sampai petugas pengantar pun juga ikut berjuang bersama para pemburu iblis lainnya meskipun nyawa mereka sebagai taruhannya. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-199 ini. Pada chapter kali ini, Muzan yang berusaha untuk sembunyi dari sinar matahari memang berusaha dihentikan oleh semua orang dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun, perjuangan Muzan yang masih ingin selamat juga tidak bisa dianggap remeh. Karena meskipun dia sudah dikepung dan ditahan seperti itu, dia masih bisa berpikir bagaimana cara agar bisa selamat. Dan cara yang digunakan oleh Muzan agar bisa selamat setelah percobaannya sembunyi di balik bangunan gagal adalah dengan dia berusaha menuju ke bawah tanah. Karena memang jika Muzan bisa menggali tanah sampai dalam, maka sinar matahari tidak mungkin dapat mencapai dirinya. Tapi mengejutkannya saat rantai senjata Gyumi yang menahan Muzan telah terputus, tiba-tiba kita malah ditunjukkan dengan gambar tangan Tanjiro yang masih memegang pedang Nichirinya. Dan setelah itu, entah apa yang terjadi, dari mulut perisai daging yang berbentuk seperti bayi itu malah muncrat darah. Dan jika melihat dari reaksinya, muncratan darah itu terlihat membuat Muzan kesakitan dan dia pun akhirnya berhenti untuk berusaha menggali tanah. Oleh sebab itu, karena dia berhenti menggali tanah, maka sinar matahari pun langsung mengenai perisai daging Muzan dan hal itu membuat perisai daging Muzan terbakar dan di akhir halaman dan panelnya kita juga ditunjukkan hancurnya sebagian perisai daging Muzan akibat terbakar sinar matahari. Memang benar untuk sekarang masih belum jelas apa yang terjadi setelah kita ditunjukkan dengan tangan Tanjiro yang masih memegang pedang Nichirinya yang hal itu membuat perisai daging Muzan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan sekarang juga masih belum jelas apakah Muzan benar-benar telah dikalahkan. Tapi kemungkinan sekarang Muzan sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dan karena perisai dagingnya juga sudah mulai hancur karena terbakar sinar matahari, maka jika posisi Muzan terus seperti itu, Muzan dapat dipastikan akan hancur dan kalah. Mungkinkah kali ini Muzan benar-benar telah berhasil dikalahkan? Dan apakah Tanjiro masih berhasil selamat meskipun dia terperangkap di dalam perisai daging milik Muzan? Dan karena sekarang Nezuko belum sampai, apakah yang terjadi jika nanti Nezuko telah sampai di tempat itu? Ya, untuk sekarang kita memang masih belum bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, satu-satunya cara hanyalah dengan menunggu kelanjutan manga Kimetsu no Yaiba di chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-199 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.